Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswiman 2 Kota Sukabumi, alhamdulillah pada kesempatan ini kita memasuki materi di semester genap. Untuk mata pelajaran fisika pada bab 1 kita akan membahas atau berdiskusi sharing ilmu tentang dualisme gelombang partikel. Kita tahu bahwa dualisme di sini ya yang disebutkan pada judul itu istilahnya ada dua dan isme. Jadi kalau kita melihat secara perkata, kita bisa juga mengartikan bahwa dua ini adalah dua, ya. Artinya dua pengertian, atau kalau di sini isme itu sebagai suatu ajaran atau doktrin atau hipotesis. Nah, jadi ini kita artikan sebagai dua dan ajaran atau dua pendapat, ya. Ini dua pendapat mengenai gelombang partikel. Jadi dualisme itu bisa diartikan juga sebagai ini sifat mendua. Jadi sifat mendua yang dimiliki oleh cahaya. Jadi cahaya itu ya, di sini cahaya bisa sebagai partikel atau materi dan bisa juga sebagai gelombang. Jadi selain partikel disebut juga sebagai materi, ya, atau materi di sini. Dan cahaya juga bisa disebut sebagai mempunyai sifat sebagai gelombang. Nah, pendapat-pendapat tentang cahaya yang dimiliki oleh cahaya ini, sifat mendua yang dimiliki oleh cahaya itu, baik cahaya yang bersifat sebagai gelombang dan partikel seperti yang diungkapkan oleh Sir Isaac Newton. Kalau kita buat yang baru lagi. Jadi di sini menurut Newton, cahaya sebagai partikel atau materi, ya. Di sini bisa juga dikatakan sebagai materi. Sedangkan menurut Huygens ini tentunya diperkuat juga oleh Maxwell. Jadi cahaya itu bersifat sebagai gelombang. Jadi ada dua pendapat. Pendapat pertama bahwa cahaya itu sebagai materi, ini dikemukakan oleh Newton, Sir Isaac Newton. Kemudian cahaya bersifat sebagai gelombang, ini dikemukakan oleh Huygens. Kemudian diperkuat juga oleh Maxwell. Nah, pada kesempatan ini berarti kita ada beberapa konsep untuk mengetahui tentang cahaya. Kita langsung saja bahwa untuk dualisme, jadi itu sifat mendua, ya. Dualisme itu adalah sifat mendua yang dimiliki oleh cahaya. Kenapa harus dibilang oleh sifat mendua? Karena dua pendapat ini menyatakan hipotesis yang berbeda, tetapi dengan fakta atau dengan bukti-bukti yang akurat. Jadi dua-duanya mempunyai pendapat yang betul, sehingga khusus untuk cahaya di sini dikatakan sebagai sifat mendua itu cahaya bisa sebagai partikel dan cahaya juga bisa disebut sebagai gelombang. Baik, untuk konsep yang pertama, jadi nanti kalau ada pertanyaan, cahaya itu bisa disebut sebagai gelombang atau sebagai partikel. Oh, berarti kalau begitu
bisa juga kita menyebutkan bahwa gelombang itu sebagai partikel. Tentu bisa kalau kita sama artikan ya. Kita ke subkonsep yang pertama untuk cahaya sebagai partikel, atau bahasa lain partikel ini adalah materi ya. Materi. Sini. Nah, khusus untuk cahaya sebagai partikel, di sini ada beberapa teori yang menyatakan atau yang menunjang bahwa cahaya itu disebut sebagai partikel. Yang pertama yaitu teorinya kuantum. Teori kuantum. Teori kuantum itu dikemukakan di sini oleh Max Planck. Ini nama orang ya, Max Planck. Nah, Max Planck ini menyatakan bahwa cahaya ini terdiri dari, mengemukakan bahwa cahaya terdiri dari atau terdiri atas ya, terdiri atas paket energi. Seperti yang dikemukakan oleh Max Planck bahwa cahaya itu mempunyai energi. Nah, dia itu terdiri dari paket energi. Energinya itu seperti tetesan air hujan. Jadi paket energi itu seperti tetesan air hujan. Nah, ini misalkan kalau kita gambarkan, ini ya, tetesan air hujan misalkan dari atas kan. Nah, ini merupakan paket energi seperti yang dilontarkan atau yang dikemukakan oleh Max Planck ini, yang termasuk kepada teori kuantum. Nah, seperti tetesan air hujan, ini paket 1, ini paket 2, paket 3 yang terkuantisasi ya di sini. Yang terkuantisasi atau bahasa lainnya itu diskrit. Nah, yang paket energi itu yang terkuantisasi itu disebut sebagai kuanta atau foton. Di sini sebagai kuanta atau foton. Nih ya. Jadi paket-paket energi ini disebut sebagai energi kuanta atau disebut juga sebagai energi foton. Karena di sini seperti tetesan air hujan. Seperti pada contoh gambar ini merupakan paket energi atau paket-paket energi, sama aja. Nah, misalkan ada satu paket ya. Jadi energi untuk tiap foton menurut Max Planck bahwa energi untuk tiap foton itu besarnya adalah E sama dengan H dikalikan dengan F banyaknya. Seberapa banyaknya? Nah, E sama dengan H dikalikan F. Makanya E sama dengan HF ini disebut juga sebagai energi foton atau energi tiap foton, atau juga bisa disebut sebagai energi kuanta. Karena selain nama foton itu kita bisa menggunakan istilah kuanta. Nah, ini kalau kita buka lagi persamaannya, kita tahu bahwa F itu adalah C per lambda ya. Kita tahu bahwa F, kita gambarkan dulu, di mana F-nya itu adalah C per lambda. Nah, kalau kemarin itu di sini disebut sebagai S ya. C per lambda.
kemudian kita masukkan ke persamaan dengan E sama dengan HF, sehingga E nya itu adalah H dikalikan, kita ganti F nya menjadi C per lambda. Ini ya persamaannya. Persamaan untuk keterangannya, jadi E adalah energi foton atau energi tiap foton. Kita tahu bahwa apapun besaran yang disebut dengan energi, usaha itu satuannya adalah joule. Kemudian ada H. H ini adalah tetapan. Ini tetapan yang telah ditentukan ya besarannya. Hanya kita sebutkan di sini tetapan Planck. Tetapan Planck. Besarnya tetapan itu adalah, jadi H-nya itu adalah H sama dengan 6,63 dikali 10 pangkat min 34 JS. JS itu adalah joule sekon. Kemudian ada di sini ada F. F itu adalah frekuensi. F-nya F kecil. Frekuensi. Satuannya dalam hertz. Kemudian ada C. C besaran nilainya itu, karena di sini cahaya, besarnya adalah ini kecepatan cahaya. Jadi sudah ditentukan juga ini kecepatan cahaya. C. Jadi C itu besarnya adalah 3 kali 10 pangkat 8. Ini tetapan ya, meter per sekon. Kemudian ada satu lagi, ada lambda. Lambda itu adalah panjang gelombang. Ini panjang gelombang, satuan panjang itu adalah meter. Ini jika ada satu foton. Bagaimana jika terdapat n buah foton atau banyaknya foton? Apabila ya, saya tulis lagi di sini, jika terdapat beberapa, kita sebutkan n saja ya, terdapat n buah foton, maka persamaannya E sama dengan n dikalikan H dikalikan F, atau bisa juga n kali H dikali C per lambda. Ini teori kuantum menurut Max Planck yang menyebutkan bahwa cahaya itu terdiri atas paket energi. Ya, ada paket energi. Jadi paket energi ini seperti tetesan air hujan yang terkuantisasi atau diskrit. Nah, yang seperti tetesan air hujan itu disebut sebagai foton atau kuanta. Istilah yang sering dipakai itu adalah foton ya. Tapi tidak salah juga kita menggunakan kuanta. Jadi E sama dengan HF itu selain disebut sebagai energi foton atau disebut juga sebagai energi kuanta. Itu sama-sama saja. Oke. Nah, sebagai catatan untuk membahas atau menjawab beberapa contoh soal ke depan atau dengan latihan, ini ada beberapa istilah yang harus dipahami juga. Ada keterangan 1A ya, di atasnya itu ada 0 kecil. Nah, ini disebut dengan Armstrong.
Armstrong. Nah ini, jadi 1 Armstrong itu sama dengan 10 pangkat min 10 meter. Tuh. Kemudian nanti ada istilah sebagai padanan atau bandingan dengan joule ya, itu ada istilah 1 eV. eV itu singkatan dari elektron volt. Nah, ini kedepannya ini kita sering menggunakan eV. Besarnya 1 eV itu adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule. Tuh. Ya, kita ke contoh ya. Misal ke contoh seperti yang telah disampaikan di file di Google Classroom. Kita pakai nomor 1, kita bahas bareng-bareng di sini. Contoh, berapakah misal di sini energi foton cahaya yang panjang gelombangnya panjang gelombangnya 7000 Armstrong. Ini ya, tanda tanya. Oke, kita selesaikan. Ini penyelesaiannya. Kita cari dulu apa yang diketahui. Penyelesaian. Berapakah energi foton? Ini energi foton cahaya yang panjang gelombangnya 7000 Armstrong. Berarti dalam soal itu ini sudah diketahui panjang gelombang. Panjang gelombangnya itu simbol adalah lambda ya. Lambda sama dengan diketahui dalam soal 7000 Armstrong. Nah, kemudian ada lagi besar yang diketahui dalam soal tidak ada ya, cuman ada lambda saja yang diketahui. Sementara yang ditanyakan dalam soal itu adalah berapakah energi. Ditanyakan berapakah energi fotonnya, EF ya, energi foton. Oke, kita langsung jawab. Persamaan menurut Max Planck itu besarnya adalah E sama dengan H dikalikan dengan F. Kita lihat yang diketahui, F ini tidak ada ya, H-nya. Nah, H itu adalah tetapan. Diketahui H-nya itu adalah 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon. Bagaimana kalau kita memakai persamaan yang lain? Misalkan kita membuka besaran F, di mana F itu adalah C per lambda. Oke. E sama dengan H dikali C per lambda. Nah, kita cari dulu apakah C diketahui dalam soal. Ya, C itu adalah tetapan. Berapa besarnya? Kecepatan cahaya itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nih, kalau begitu kita langsung bisa masukkan. Tapi lihat dulu satuannya. Untuk satuan C ini sudah SI, oke ya. Kemudian untuk H Joule sekon sudah SI juga. Kemudian yang lambda 7000 Armstrong. Armstrong itu belum satuan internasional, jadi belum SI ya, di sini belum SI. SI-nya itu harus dalam meter. Oke, jadi 7000 Armstrong itu adalah, kita lihat catatan di sini, 1 Armstrong itu 10 pangkat min 10 meter. Jadi kalau misalkan 7000 Armstrong, nah kita masukkan saja 7000 itu sama dengan 7 kali 10 pangkat
3 ya. Di sini kan ada 3 nolnya. 1, 2, 3. Kita ingin membuatkan meter. Udah kita tinggal masukkan saja. Oke, jadi 7000 Armstrong itu berapa meter? Di sini 10 pangkat 3, di sini 10 pangkat min 10. Jadi 7 kali 10 pangkat min 7 meter. Oke, jadi ini sama dengan 7 kali 10 pangkat min 7 meter. Oke, sudah SI. Oke, kita langsung bisa masukkan ke persamaan. Sama dengan hanya 6,63 kali 10 pangkat min 34 dikali C nya 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan lambda 7 kali 10 pangkat min 7. Kita bisa langsung dapatkan lagi sama dengan 7. Bisa kita hitung. Tiga kali 6 itu sekitar 8,63 dibagi dengan 7, ini bisa menghasilkan hasil akhirnya itu adalah 2,8 kali 10 pangkat min 19 joule. Oke. Nih, untuk contoh nomor 1. Jadi kalau kita pahami, kita langsung bahas, insya Allah ya, nanti kalian bisa menghitungnya juga. Jadi kita ambil lagi contoh yang lain biar lebih paham. Ke nomor 2 misalkan. Ini contoh nomor 2. Misalkan di sini kita gantilah angkanya. Oke, biar lebih mudah. Panjang gelombang misalkan 2000 ya, 2000 Armstrong lah misal, atau mau 3 aja boleh, 3 ya, biar lebih mudah menghitungnya. Kita ambil di sini 3 lah, 3000 aja ya, 3000 Armstrong. Tentukanlah berapa energi foton cahaya tersebut. Misalkan tentukanlah energi foton cahaya tersebut. Oke, tahap penyelesaian. Biasa kita ketahui ditentukan dulu ya, mana yang diketahui. Panjang gelombang 3000 Armstrong, itu berarti lambda ya. 3000 Armstrong. Kita cek satuannya apakah sudah SI, belum ya. Di sini belum SI, kita langsung buat SI. Di sini besarnya adalah, langsung saja 3 kali 10 pangkat min 7 meter. Tentukanlah energi foton cahaya tersebut. Ditentukan atau ditanyakan energi foton. Oke, kita tentukan E sama dengan H dikali F. Kita buka, E sama dengan H C per lambda. Hanya adalah 6,63 kali 10 pangkat min 34 joule sekon. Kemudian ada C itu besarnya sama ya, 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ini kecepatan cahaya.
Langsung kita masukkan angkanya. Sama dengan H-nya itu 6,63 kali 10 pangkat min 34 dikali C-nya itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 3 kali 10 pangkat min 7 ya, tandanya. Oke, kita bisa langsung coret. Yang bisa dicoret itu ini 3-nya ya. Jadi hasilnya adalah 6,63 kali 10 pangkat. Oke, kita hitung bareng-bareng. Min 34 dikali 10 pangkat 8 berarti ditambah ya. Ditambah 8 dibagi berarti dikurangi min 7. Jadi 6,63 dikali 10 pangkat min 34. Ini kalau misalkan kita tambah 8 ditambah 7 karena min kali min ya, negatif dikalikan dengan negatif, tinggal ditambah 8 ditambah 15. Di sini min 34 ditambah 15 positif 15. 6,63 dikali 10 pangkat min 19 joule ya. Contoh dari nomor 1 tadi bisa dipahami lagi. Silahkan nanti kalian coba soal latihan yang berada di Google Classroom. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.